Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Anggara dengan NPM 1935100145. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang React Native. Langsung saja kita langsung ke materi. Nah, capaian pembelajaran pada video ini yaitu mengenal apa itu React Native, memahami environment yang dibutuhkan untuk mengembangkan aplikasi React Native, membuat project baru di React Native, menjalankan aplikasi React Native di emulator dan real device, memahami struktur project React Native, menyimpan project React Native di repository online atau GitHub, ada juga Bitbucket dan GitLab. Lalu selanjutnya yaitu mengenal konsep dasar komponen di React Native dan beberapa basic komponen yang sering digunakan di React Native. Lalu membuat komponen dengan functional komponen dan membuat komponen dengan kelas komponen. Jadi untuk pembelajaran yang pertama yaitu apa itu React Native? Ya. React Native adalah sebuah aplikasi JavaScript framework untuk membuat sebuah aplikasi mobile untuk iOS dan Android. React Native dibuat berdasarkan library JavaScript yang bernama React. React dibuat oleh Facebook yang berfungsi untuk membuat user interface, menargetkan untuk browser dan web, dan berkembang menjadi mobile platform. React Native pun dirilis pada tahun 2015. Kelebihan React Native. Yang pertama, yaitu mempunyai kredibilitas yang tinggi. Framework ini telah banyak digunakan oleh perusahaan besar seperti Tesla, Instagram, hingga Walmart. Selain itu, React Native juga cocok untuk digunakan oleh startup, di mana proses pengembangannya menggunakan bahasa pemrograman JavaScript yang cocok untuk pengembangan cross-platform. Yang kedua yaitu kemudahan dari sisi teknis. Selain itu, dalam proses pengembangan program juga mudah untuk dipelajari dan diimplementasikan. Saat ini terdapat banyak sekali tutorial dan kursus pelatihan untuk mempelajari React Native. Yang ketiga yaitu tidak memerlukan resource yang besar. Kelebihan yang ini adalah proses pengembangan yang cukup efektif dan tidak menggunakan kode program yang terlalu banyak. Cukup dengan menggunakan berbagai template yang ada, Anda hanya perlu untuk menyalin saja, kemudian akan tampil hasilnya secara langsung. Nah, untuk pembelajaran yang kedua yaitu environment yang dibutuhkan untuk mempelajari React Native. Yang pertama yaitu kita harus menginstal Node.js untuk support JavaScript. Yang kedua yaitu install Git untuk berfungsi untuk mengetahui perubahan yang dilakukan dalam codingan dan bisa menggunakan codingan lain. Yang ketiga yaitu Android Studio untuk memerlukan emulator Android. Yang keempat yaitu install Xcode untuk menjalankan emulator iOS. Yang kelima yaitu install text editor yaitu VS Code dan lalu menambahkan ekstensi yang diperlukan. Nah, untuk menambahkan ekstensinya ada dua nih, yaitu Expo atau CLI. Expo adalah ketika melakukan proyek aplikasi yang sederhana, tapi ya lebih mudah lah menggunakan Expo ini. Tapi jika sudah kompleks atau proyeknya sudah lebih rumit, maka lebih baik kita menggunakan CLI. Nah, untuk pembelajaran yang ketiga yaitu membuat proyek baru di React Native. Nah, untuk membuat proyek baru ada dua nih perbedaannya. Kalau kita menggunakan NPM, perlu menginstal package-nya terlebih dahulu. Tapi jika kita menggunakan NPX, tidak perlu menginstal package dan memanggil React Native-nya secara langsung. Untuk menjalankannya, jika menjalankan di Android, maka harus mengetik npx React Native init my test app. Pembelajaran yang keempat yaitu menjalankan aplikasi React Native. Nah, untuk langkah yang pertamanya yaitu masuk ke terminal, lalu ke directory project. Yang kedua yaitu running emulator Android. Ada dua cara nih untuk membuka emulator Android. Yang pertama yaitu untuk buka Android Studio, lalu klik configure, dan lalu membuat project baru. Lalu di sana klik APD Manager dan ada dua pilihan emulator.
yaitu Nexus dan Pixel. Tetapi prosesnya cukup lama dan panjang. Nah, untuk yang kedua, buka terminal dengan mengetik yang di bawah ini. Jika lupa nama emulatornya, jika kita klik list ini, jika kita lupa nama emulatornya, tapi jika ingat, kita langsung saja buat antara Nexus atau Pixel. Nah, ini langkah selanjutnya yaitu yarn start atau npm start untuk menjalankan React Native. Nah, yang selanjutnya yaitu yarn Android untuk menginstal aplikasi Android, dan bisa juga kita menggunakan npm run Android. Jika error menggunakan npm, maka menambahkan file di folder Android dengan nama local.properties dan paste sdk.dir. Untuk membuka aplikasi React Native-nya, jika di iOS menggunakan open -a simulator, yarn start, yarn iOS, npm run iOS. Nah, untuk mengkoneksikan laptop dengan handphone, kita klik adb device. Pembelajaran yang kelima yaitu memahami struktur project. Ini ada banyak nih, ada yarn log, ada package.json, ada prettier, sline, node modules, iOS, Android, gitignore, app, JS, dependencies. Namun yang paling penting adalah pada bagian index.js yang berfungsi untuk mengimport apa yang kita perlukan. Ini index.js ya. Langsung kita lanjut. Yang materi keenam yaitu menyimpan project di repository online. Repository online ini seperti kita menyimpan coding di tempat umum atau menyimpan di online gitu ya. Itu ini membuat repository online, ada Bitbucket, GitHub, GitLab. Lanjutnya ada Git status, yaitu cek project status, Git init, cara setup upaya dicatat perubahan di Git, Git remote add origin, yaitu menambahkan remote URL, Git add, memasukkan semua perubahan, Git commit -m untuk memberi nama dan catatan di Git, Git push origin master, menambahkan online dengan brand master, Git diff ya, Git diff app.js, yaitu melihat perubahan di folder app.js. Pembelajaran yang ketujuh yaitu konsep dasar komponen React Native. Nah, untuk konsep dasarnya ada view. View yaitu untuk membungkus apapun dan bisa styling. Nah, ini untuk membungkus apa saja yang kita buat di project tersebut ya. Kalau text yaitu memunculkan sebuah teks seperti kalimat, kata, huruf, dan lain-lain. Dan image untuk menampilkan sebuah foto. Text input untuk menerima inputan user seperti di IG ya, ada edit profil, maka user bisa membuat profil dia secara sendiri. Scroll view untuk efek bisa scroll ke atas, scroll ke bawah, kiri kanan. Style sheet untuk menyimpan style di project agar terlihat lebih menarik. Nah, ini untuk membuat komponen dengan functional komponen. Di sini sudah ada codingannya, itu import React from React, import text, view, dan lain-lain. Dan ini const app ini adalah sebuah function, functional app. Yang bisa kita lihat ada view style, text, ini untuk teksnya, tetapi dibungkus oleh view, dan ini ada Udoro. Udoro ini merupakan sebuah fungsional juga. Ini fungsional ini. Const Udoro. Ini ada const foto. Kita panggil di foto. Dan bagaimana jika kita ingin menginputkan? Ini ada text input style. Ada text input style-nya. Nah, ini untuk export default app ini berguna untuk memberikan pengeluaran itu, keluarannya gitu. Nah, untuk kelas komponennya sama saja, tapi menggunakan input React-nya ada komponen. Dan ini untuk kelasnya, kelas box green extend komponen. Kalau di fungsional menggunakan return secara langsung, tapi jika kelas menggunakan render terlebih dahulu. Dan dipanggil saja sama seperti fungsional menggunakan box green garis miring. Mungkin itu aja perbedaan dari fungsional dan kelas. Ya, begitu saja pembelajarannya dari video ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.